Sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, mari kita saksikan tampilan tim Qasidah Ibu-ibu guru SMA 1 Wajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Maulid, bulan yang suci, yang senantiasa kita hormati. Bulan Maulid, bulan yang suci, yang senantiasa kita hormati. Tersebut dalam Alkitab Isa al-Masih putra Maryam. Tersebut dalam Alkitab Isa al-Masih putra Maryam. Tersebut ahlan wa sahlan. نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر. Selanjutnya pembacaan kalam ilahi ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan Dimas Hafiz Somirin dari kelas 12 IPS 1 dan Muhammad Hidup dari kelas 12 IPS 3. Kepadanya dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Bapak Ustadz Muiz yang kami hormati, Bapak Ibu guru serta staf tata usaha juga yang kami hormati, dan anak-anakku yang Ibu cintai dan Ibu banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan hidayahnya pada kesempatan ini kita masih bisa berkumpul dalam acara yang sangat mulia ini. Salawat dan salam juga kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman. Semoga kita tetap menjadi umat beliau sampai akhir hayat kita. Anak-anakku yang Ibu cintai dan Ibu banggakan, apakah kalian tahu hari ini kita sedang merayakan apa? Maulid Nabi. Maulid Nabi itu apa? Ya? Kelahiran Nabi ya. Hari ini kita sedang memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala ad-din ribatan matinan baina qulubil mu'minin wa amara bil ittihadi wat ta'awun fi kitabi wa sunnati rasulih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa fi ayatin ukhra, bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang Maha hormati Ibu Kepala SMAN 1 Woja beserta seluruh jajaran Dewan Guru dan anak-anakku sekalian, semoga Allah merahmati kita semua. Amin. Pada hari yang penuh dengan kemuliaan ini, terlebih dahulu saya mengajak kita semua yang hadir di majelis ini untuk senantiasa secara terus-menerus menyempurnakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku sekalian, kata orang sini, kalau saya kan bukan orang sini, tapi kata orang sini, salah satu ciri-ciri orang-orang yang benar-benar menjaga kualitas keimanannya dalam hidup, yang pertama adalah ketaho ade raloko. Benar ya? Ketaho fikih rakananu, ketaho ruku rarawi. Benar ya? Ketaho ade raloko. Benar Ustaz? Jadi salah satu ciri-ciri orang yang benar-benar menyempurnakan keimanannya, bila hadenya taho, fikihnya taho, nuntunya taho, ruku rarawinya taho. Bila ini tidak taho, berarti keimanannya tidak sempurna. Maka dari itu anak-anakku sekalian, mari kita bersyukur karena keimanan ini sampai detik ini Allah punjamkan di hati kita. Dan nikmat iman adalah nikmat yang termahal, terbesar, yang tak bisa ditandingi oleh nikmat-nikmat yang lain. Tak heran anak-anakku sekalian, dalam sebuah syair nasid diabadikan tentang pentingnya keimanan ini. Ini nggak ada yang boleh bawa HP Bu Kepala ya. Coba kalian bawa HP itu, bisa di video suaranya Ustadz, kemudian nanti share di Facebook atau di siapa tahu ketangkap Metro TV atau TV One. Apa katanya tentang keimanan? Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Iman tak dapat dijual beli, dia tiada di tepian pantai. Benar ya? Jadi kalau orang yang beriman kepada Allah, di saat dia mengalami sebuah ujian dan cobaan, dia pergi ke masjid, dia bertahanus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tidak zaman sekarang. Mone masih we zaman ake, stres toi biasanya pergi kemana kalian? Ke pantai. Dan berbicara tentang Rasulullah berarti kita berbicara tentang sosok manusia yang semenjak berada di dalam kandungan, semenjak lahir, semenjak anak, semenjak remaja, semenjak dewasa, bahkan sampai akhir hayatnya pun mengandung keajaib, mengandung keistimewaan, dan mengandung keberkahan saat itu. Coba kita renungkan anak-anakku. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di dalam kandungan ibunda tercinta, siapa yuk yang tahu ibunda, nama ibunda tercinta Rasulullah? Aminah. Ketahuilah anakku, saat Rasulullah berada di dalam kandungan ibunda tercinta Rasulullah, ibunda tercinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah merasakan sakit setok itu. Tidak pernah mengalami rasa sakit, perih. Jiwanya tenang, pikirannya tentram. Nah, coba kalau kita tanya sama ibu-ibu kita yang ada di belakang, ibu kepala, kira-kira waktu melahirkan si kecil ada nggak keistimewaan kayak Rasulullah anak kita doho kita ketika di dalam kandungan? Tentu anak-anakku, bagaimana tidak merasakan sakit kepala, tangan, dada, perut, ya singkatnya di dalam diri manusia ada manusia. Kira-kira sakit nggak? Sakitnya bukan main. Bahkan aneka ragam ibu itu berbeda-beda. Bahkan anak pertama saya saja itu 6 sampai 7 bulan istri saya diinfus. Saking susahnya anak yang pertama ini. Tapi tidak terjadi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibunda tercinta Rasulullah mengalami nyaman, tentram, damai, seolah-olah ada yang melindungi. Bahkan saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, keajaiban, keistimewaan Sallam dikenal sosok pemuda tampan, pemuda gagah, pemuda pekerja keras, pemuda yang jujur dan ikhlas dalam berbuat. Tak heran kalau kemudian saat itu anak-anakku sekalian, seorang janda 2 kali, suami pertamanya lampau ulu, suami keduanya cerai, terkesima, kagum mendengar sosok siapa si Muhammad itu. Singkat cerita kemudian Nabi Muhammad dipanggil untuk memperdagangkan dagang usaha yang dimiliki oleh janda tua itu yang bernama Khadijah. Seraya kemudian Khadijah menyuruh asistennya, wahai asistenku, ayo siapa asisten Khadijah yang menemani Rasulullah berdagang ke negeri Syam? Siapa yang bisa? Tahu nggak kira-kira siapakah asisten Khadijah yang suruh menemani Rasulullah sekaligus memata-matai Rasulullah dalam berdagang? Siapa anak-anak sekalian? Siapa? Maisarah. Saat Rasulullah SAW masuk ke umur yang begitu matang, yaitu umur 40 tahun, Rasulullah SAW menerima sebuah wahyu, menerima mukjizat yang mulia, mukjizat agung, mukjizat yang sampai detik ini kalau kalian menekuninya, berinteraksi dengannya setiap hari, pasti kehidupan kalian akan diselimuti dengan keberkahan. Apa yuk? Mukjizat Rasulullah terbesar yang tidak ada tandingannya sampai sekarang, dan sampai sekarang dirasakan manfaat mukjizatnya sampai hari kiamat. Apa anak-anak sekalian? Al-Qur'anul Karim. Coba anak-anakku sekalian, saya ingin sedikit kupas lebih tajam lagi tentang Al-Quran.
tunjukkan satu kitab apa saja, tunjukkan satu bacaan apa saja, baik itu dalam bentuk majalah, baik itu dalam bentuk buletin, baik itu dalam bentuk cerpen, karya ilmiah, buku apa saja yang kemudian konten di dalamnya bisa dihafal lebih dari 3 orang. Ayo nak tunjukkan. Ada? Tunjukkan satu buku bacaan apa saja yang kemudian konten di dalamnya itu bisa dihafal lebih dari 3, 4 sampai 10 orang. Ada? Ada anak-anakku sekalian? Tidak. Tapi demi Allah, Al-Quranul Karim tidak saja telah dihafal sampai detik ini oleh 1 orang, 2 orang, 10 orang, 100 orang, bahkan melebihi jutaan orang. Dan barang siapa yang membaca Al-Quran, anak-anakku sekalian, coba kalian amalkan dalam kehidupan nyata kalian. Sepelik apapun masalah kalian, serumit apapun persoalan yang menghimpit kalian, sebesar dan sedahsyat apapun masalah yang kalian alami, bila Al-Quran menjadikan buku bacaan harian kalian, demi Allah, masalah itu tak akan pernah lama di dalam kehidupan kita. Ini digaransi oleh Allah, ini dipastikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Coba anak-anakku, telah aku turunkan, kata Allah, Al-Quran syifa. Masya Allah anak-anakku, Al-Quran adalah kitab yang setiap hurufnya akan mengandung 10 kali lipat pahala bagi siapa yang membacanya. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah melalui lisan Rasulullah SAW bersabda, "Man qara harfan min kitabillah," cau-cau membaca Al-Quran, kataballahu bikulli harfin, maka Allah akan mencatat setiap hurufnya, bikulli harfin, setiap hurufnya, asyarul hasanat, 10 kali lipat. Wala akul, kata Allah, dan saya tidak mengatakan melalui lisan Rasulullah, alif lam mim itu 1 huruf, lakin alifun harfun, alif itu 1 huruf 10 kali lipat pahalanya, lam itu 1 huruf 10 kali lipat pahalanya, mim itu 1 huruf 10 kali lipat pahala. Awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah salatu. Amalan kelak anak-anakku, amalan saya dan amalan guru dan kalian semua kelak yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah pertama. Ngeri kalau kalian kupas-kupas baca hadis-hadis muttafaq tentang kematian itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja itu saat sakaratul maut masih mengalami rasa sakit. Coba kalian renungkan. Saya ingin tutup dengan kisah kematian ini biar menjadi nasihat poin-poin ini. Anak-anakku sekalian, ada satu peristiwa yang seringkali saya dan kalian semua melupakannya, apalagi untuk dipersiapkan. Padahal peristiwa ini setiap kita pasti akan mengalami. Dan bila peristiwa ini datang, dia datang tiba-tiba. Dia tidak bisa kita undur sedetik pun, dan juga tak bisa kita ajukan sedetik pun. Al-mautu, kematian itu datang dengan tiba-tiba. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dia tak bisa diundur sedetik pun, dan juga tak bisa diajukan. Walaupun kuntum fi burujil musyayyadah, walaupun kalian bersembunyi sebuah benteng yang kokoh yang kuat, al-maut datang dengan tiba-tiba. Dan ketahuilah anak-anakku, kelak bila kematian telah mendatangi kita, kematian tidak melihat status sosial kehidupan kita. Kematian tidak harus menunggu kita tua, berjenggot dan kemudian mati, tidak.
kematian akan datang bila itu datang ketetapannya. Semua atribut-atribut keduniaan kita akan kita tinggalkan dan kita tanggalkan. Panggil-panggilan hebat dan mulia akan kita tinggalkan. Kita hanya dipanggil satu panggilan yang abadi sampai hari kiamat. Apa itu? Almarhum, almarhumah. Istri dan anak-anak kita, suami dan anak-anak kita akan nangis kelak ketika kita semua sudah lampak ini. Kemudian kita akan dimandikan, dikafankan, disolatkan, kemudian kita akan digotong. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Demi Allah, anak-anakku sekalian, saya lebih tua dari kalian, tapi belum tentu saya lebih dulu mati dari kalian. Jadi sekali lagi anak-anakku, hikmah Maulid Nabi ini adalah mari kita teladani sikap-sikap terbaik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keramahan Rasulullah, kerja keras Rasulullah, keikhlasan Rasulullah, rasa memuliakan yang tua, menyayangi yang muda. Itulah suri teladan yang harus kita napatilasi dalam kehidupan. Percayailah anak-anakku sekalian, kalau kita terus mempelajari apa-apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, kehidupan kita akan penuh dengan kedamaian, ketentraman, dan diselimuti oleh keberkahan-keberkahan hidup. Demikianlah, inilah kemampuan saya dengan segala keterbatasan. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqdi lana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at. Pengorbanan Nabiku, karya Ozi V. Alandika. Tumpah air mataku ketika membaca kisah.